Halo, saya Muhammad Dafani Kanur Fauzan dengan NIM C14012411119 kelompok 5 paralel 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang baru saja dilaksanakan. Materi praktikum hari ini ialah seks reversal. Seks reversal merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah jenis kelamin ikan menjadi jantan atau betina sesuai tujuan budidaya. Rinaldi et al. 2022. Contoh seks reversal ada dengan metode perendaman. Hormon dimasukkan ke dalam air dalam plastik yang telah diaerasi lalu didiamkan selama 12 jam. Nah, itu tergantung acuan jurnal. Kemudian ada metode oral atau pakan yang diberi, yaitu campuran hormon dan alkohol 70% sebagai pengecer yang nantinya akan disemprot ke pakan ikan. Untuk mengetahui jenis kelamin ikan, maka dilakukanlah uji histologis menggunakan pewarnaan asetokarmin. Proses diawali dengan pengambilan gonad yang kemudian dihancurkan secara halus di atas kaca objek agar struktur sel terlihat jelas. Tahapan berikutnya dilakukan penambahan larutan pewarna dan pengamatan menggunakan mikroskop untuk membedakan sel produksi jantan dan betina. Vica et al. 2024. Hasil akhir dari uji histologis ini untuk ikan jantan bentuknya akan abstrak, sedangkan ikan betina bentuknya bulat teratur. Halo, saya Muhammad Dafani Kanur Fauzan dengan NIM C14012411119. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum induksi hormonal dan hipofisasi tadi dilakukan. Cekidot. Kami mendapatkan 3 ekor ikan mas sebagai bahan percobaan dalam praktikum kali ini. Dimulai dengan penimbangan bobot ikan yang diperlukan untuk menentukan dosis dari ovaprim yang akan disuntikan. Menurut Abbas et al. 2019, dosis optimal untuk ikan mas yaitu 0,6 ml per kilogram. Kemudian pengambilan hormon ovaprim dari bobot yang telah ditimbang. Kami mendapatkan dosis ovaprim sebanyak 0,4 ml untuk 3 ikan. Kemudian dicampurkan dengan larutan fisiologis. Lalu kita campurkan antara kedua bahan tersebut. Menurut Siegers et al. 2021, penyuntikan hormon dilakukan untuk merangsang dan mempercepat pemijahan.
Hipofisasi merupakan teknik ekstraksi kelenjar hipofisis dari donor untuk merangsang reproduksi ikan. Elis Diana et al. 2021. Perlakuan hipofisasi dimulai dengan pembedahan dengan memotong kepala lurus dengan operkulum, lalu dibedah dengan perlahan untuk mendapatkan kelenjar hipofisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Devandi Kanul Fauza dengan NIM C140124119. Ini kelompok 5 paralel 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum tadi dilaksanakan tentang materi preservasi dan cryopreservasi sperma. Menurut Zheng et al. 2024, cryopreservasi dalam bidang reproduksi ikan memiliki banyak tujuan penting, terutama untuk menjaga dan melestarikan materi genetik spesies yang sulit dijangkau dan mencegah kepunahan spesies. Menurut McNulty et al. 2016, metode ini digunakan untuk mengatasi ketidaksinkronan kematangan gonad antara induk jantan dan betina, yang menghasilkan proses pemijahan yang lebih efisien. Cryopreservasi membantu mengurangi biaya dan resiko transportasi ikan hidup. Diawali dengan pengambilan sampel sperma yang sudah diencerkan dengan ringer, dipindahkan ke mikrotub menggunakan mikropipet sebanyak 900 mikrolight. Lalu kita ganti skala mikropipet menjadi 90 mikrolight untuk mengambil DMSO atau dimethyl sulfoxide, yaitu 10% dari total pengenceran. Lalu kita ganti lagi skala menjadi 81 mikrolight untuk mengambil kuning telur, 9% dari total pengenceran. Halo, saya Muhammad Devandi Kanul Fauza dengan NIM C140124119 kelompok 5 paralel 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang baru saja dilaksanakan. Materi praktikum hari ini ialah seks reversal. Seks reversal merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah jenis kelamin ikan menjadi jantan atau betina sesuai tujuan budidaya. Rinaldi et al. 2022. Contoh seks reversal ada dengan metode perendaman. Hormon dimasukkan ke dalam air dalam plastik yang telah diaerasi lalu didiamkan selama 12 jam. Nah, itu tergantung acuan jurnal. Kemudian ada metode oral atau pakan yang diberi, yaitu campuran hormon dan alkohol 70% sebagai pengencer yang nantinya akan disemprot ke pakan ikan. Untuk mengetahui jenis kelamin ikan, maka dilakukanlah uji histologis menggunakan pewarnaan asetokarmin. Proses diawali dengan pengambilan gonad yang kemudian dihancurkan secara halus di atas kaca objek agar struktur sel terlihat jelas. Tahapan berikutnya dilakukan penambahan larutan pewarna dan pengamatan menggunakan mikroskop untuk membedakan sel produksi jantan dan betina. Vicha et al. 2024.
Hasil akhir dari uji histologis ini untuk ikan jantan bentuknya akan abstrak, sedangkan ikan betina bentuknya bulat teratur.